Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Gandhi Juniarsa dari kelas 5C NRP 0922 040062. Di sini saya akan memberitahukan program yang saya buat di MATLAB untuk nomor satu, soal nomor satu. Program ini merupakan implementasi dari metode interpolasi kuadratik untuk mencari titik minimum dari sebuah fungsi non-linear, khususnya fungsi polinomial. Berikut adalah penjelasan bagian-bagian program. Yang pertama, inisialisasi rentang dan fungsi. Seperti berikut, yaitu membuat vektor X dengan nilai dari min 2 hingga 3 dengan increment 0,01. Lalu fx mendefinisikan fungsi kubik seperti berikut. Yang kedua ada plotting fungsi. Plotting fungsi yaitu seperti ini. Yaitu fungsi dipetakkan pada grafik menggunakan plot dengan warna biru. Lalu ada y-lim min 4 dan 2 untuk mengatur batas sumbu y dari min 4 hingga 2 untuk memperjelas tampilan grafik. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, fungsi yang dioptimalkan. Fungsi yang dioptimalkan seperti ini. Lalu yang keempat ada input nilai awal. Input nilai awal seperti X1, yaitu input dalam kurung masukkan nilai dari X1. Lalu ada X2, input dalam kurung masukkan nilai dari X2. Lalu ada X3, input dalam kurung masukkan nilai dari X3. Yaitu untuk meminta pengguna memasukkan 3 titik awal X1, X2, X3 yang akan digunakan dalam metode interpolasi kuadratik. Lalu selanjutnya yang kelima ada pengaturan parameter error dan iterasi maksimum. Seperti ini. Max error adalah nilai toleransi error untuk menghentikan algoritma jika perbedaan antara nilai iterasi cukup kecil. Lalu max iter menentukan batas maksimum iterasi untuk menghindari loop yang tak berujung. Lalu yang keenam ada algoritma interpolasi kuadratik. Seperti ini. Yaitu algoritma ini menggunakan 3 titik, X1, X2, X3, dan nilai fungsi di titik tersebut. F dalam kurung X1, F dalam kurung X2,
F dalam kurung X3. Untuk menghitung perkiraan titik minimum menggunakan rumus interpolasi kuadratik. Lalu yang ketujuh, menghitung nilai fungsi. Seperti ini, yaitu menghitung nilai fungsi pada masing-masing titik F dalam kurung X1, F dalam kurung X2, F dalam kurung X3. Lalu ada rumus interpolasi kuadratik, yaitu seperti ini. Rumusnya menggunakan rumus interpolasi kuadratik untuk memperkirakan letak minimum. Lalu pembilang adalah bagian atas dari rumus, dan penyebut adalah bagian bawah dari rumus. Lalu ada tampilan hasil literasi seperti berikut. Lalu untuk plot titik dan minimum, plot titik minimum seperti ini, menghitung nilai X min, yaitu titik minimum dari hasil interpolasi, dan menghitung nilai fungsi F dalam kurung X min di titik tersebut. Lalu ada cek konvergensi atau plot dan konvergensi seperti ini, yaitu menampilkan titik minimum pada grafik dengan tanda bintang merah dan mengecek apakah perbedaan antara X min dan X2 cukup kecil untuk dianggap konvergen. Lalu ada update nilai atau memperbarui nilai seperti berikut, yaitu nilai titik-titik diperbarui berdasarkan hasil interpolasi untuk iterasi selanjutnya. Lalu ada hasil akhir. Hasil akhirnya Hmm. Bisa, untuk gini, rendah. Stop, stop, stop sih. Stop. Nah, lalu hasilnya seperti ini. Loh, ini mau. Bisa, penutupan. Lalu nomor 2, program MATLAB di soal yang nomor 2, yaitu ada program implementasi metode Newton-Raphson multivariabel untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinear. Berikut adalah penjelasan bagian-bagian programnya. Yang pertama ada input nilai awal, yaitu seperti ini. X1 sama dengan input, dalam kurung masukkan nilai X1 awal.
juga seterusnya sampai X3 sama dengan input, lalu masukkan nilai X3 sampai awal, X3 awal, seperti ini. Hmm, Lalu ada inisial vektor X, yaitu seperti ini. Vektor vek- vektor X menyimpan nilai-nilai awal yang akan digunakan dalam iterasi Newton-Raphson. Setiap elemen dalam vektor ini mewakili nilai dari variabel X1, X2, dan X3. Lalu ada parameter toleransi dan iterasi maksimum. Seperti ini. Toleransi adalah batas toleransi yang digunakan untuk menentukan kapan program mencapai konvergensi. Jika perubahan nilai dalam iterasi lebih kecil dari toleransi ini, iterasi akan berhenti. Lalu ada max iter adalah batas maksimum iterasi untuk menghindari iterasi tak terbatas jika konvergensi tidak tercapai. Nah, lalu ada definisikan fungsi f seperti ini. Selanjutnya definisikan matriks Jacobian seperti ini. Menghitung inverse matriks Jacobian. Lalu menghitung nilai perubahan delta. Selanjutnya, habis itu ada update nilai. Update nilai yaitu nilai X diperbarui dengan menambah perubahan yang dihitung dari iterasi sebelumnya. Untuk tampilan dari hasil iterasi seperti berikut, yaitu program menampilkan hasil perhitungan setiap iterasi termasuk matriks Jacobian, inverse Jacobian, vektor fungsi fx, nilai x telah diperbarui, nilai perubahan atau nilai perubahan dalam kurung delta. Lalu ada output nilai akhir. Output nilai akhir yaitu setelah iterasi selesai, baik karena konvergensi atau mencapai batas iterasi, program menampilkan iterasi terakhir dan nilai akhir dari vektor X yang merupakan solusi dari sistem persamaan nonlinear. Stop saya. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1 yang di aplikasi Python. Untuk programnya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih programnya seperti ini. Sama seperti MATLAB yang soal nomor 1. Lalu, lalu untuk ini program soal yang nomor 2 di aplikasi Python.
Untuk penjelasannya juga sama seperti soal nomor 2 yang di MATLAB, kurang lebih seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.